Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali saat ini, yang mana kita sudah insya Allah di bulan Ramadan ini mungkin sudah melaksanakan ibadah-ibadah penuh dengan semangat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah, amalan ibadah kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salatana wa tahlilana wa tammin taqsirana ya Arhamar Rahimin. Semoga apa yang kita lakukan, puasa kita, salat kita, sujud kita, tahlil kita, doa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan, ketika kita sudah memasuki di 10 akhir Ramadan, maka kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu semangat kepada semua umat-umatnya, dan bahkan dalam hadis pun disebutkan sesungguhnya 10 akhir Ramadan adalah ibadah-ibadah yang paling baik, adalah ibadah-ibadah yang paling menyejukkan bagi hambanya ketika 10 akhir Ramadan. Kemudian apa sih keutamaan i'tikaf di 10 akhir Ramadan? Jadi Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama saat ini mengkaji, kemudian memaknai apa sih keutamaan 10 akhir Ramadan, supaya nanti kita jauh lebih semangat memasuki 10 akhir Ramadan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi, rawahu Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 akhir Ramadan itu jauh lebih mengutamakan, lebih sungguh-sungguh ketimbang di hari yang selain 10 akhir Ramadan. Artinya apa? Ada keistimewaan di dalamnya yang sangat-sangat luar biasa, sehingga baginda Nabi, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh berijtihad, menenangkan diri beliau, fokus kepada ibadah di 10 akhir Ramadan. Bahkan kata Siti Aisyah, Rasulullah memprioritaskan 10 akhir Ramadan ketimbang sebelumnya. Tapi bukan berarti sebelumnya Rasulullah santai, tidak. Tapi jauh lebih padat aktivitas Rasulullah, jauh lebih banyak aktivitas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 akhir Ramadan. Kenapa begitu? Karena di 10 akhir Ramadan nanti ada namanya hari itu ganjil. Ya. Hari ganjil itu mulai 21, tanggal 21 Ramadan, kemudian 23 Ramadan, kemudian 25 Ramadan, kemudian 27, sampai nanti penutup di 29 Ramadan. Itulah hari-hari ganjil di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 1000 bulan, yaitu dalam satu itu insyaallah ada sebuah bulan yang utama di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, yang dibandingkan dengan 1000 bulan ketimbang bulan lainnya. Pahalanya Masya Allah. Jadi semua mengejar Lailatul Qadar pada saat itu, pada tanggal 21. Jadi malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, kemudian 29. Nah itulah
Biasanya kita disunnahkan untuk i'tikaf, kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk perbanyak salat malam, kemudian perbanyak kita berzikir kepada Allah, kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa setiap malamnya kita khatam, itu luar biasa. Bahkan Rasul dalam sebuah hadis juga dijelaskan, beliau ketika memasuki 10 akhir Ramadan di malam Lailatul Qadar, beliau mengencangkan sambuknya, mengencangkan perutnya. Supaya apa? Supaya beliau tidak kenyang, tidak kekenyangan. Sehingga nanti dampaknya kalau sudah kenyang Rasulullah, itu akan ngantuk. Dan pasti akan tidur Rasulullah, melewatkan malam-malam yang utama. Dalam surah, dalam sebuah ayat jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf syahr. Jadi satu bulan Ramadan yaitu Lailatul Qadar itu jauh khairun min alf syahr, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi artinya apa? Keistimewaannya luar biasa. Maka kita disunnahkan di 10 akhir Ramadan tadi i'tikaf, perbanyak i'tikaf. Rasulullah mengajak istrinya, mengajak keluarganya, bangun, ayo kita i'tikaf, ayo kita solat malam dengan solat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajud kita, solat malam, menghidupkan solat malam. Jadi selepas tarawih ini, kalau bisa kita istirahat dulu sejenak ya. Kemudian jam 12 atau jam 1 sudah mulai kita i'tikaf. Sunnahnya i'tikaf di mana? Paling baik i'tikaf itu ada di masjid. Maka banyak sekali jemaah, kalau kita lihat ketika 10 akhir Ramadan, mereka mengajak anak-anaknya, mengajak keluarganya, mengajak istrinya ke masjid. Bahkan mereka bawa tenda, bikin tenda, bawa bantal. Jadi sesekali mereka istirahat setengah jam, kemudian 20 menit jadilah, kemudian mereka bangun dan mereka sholat malam kembali. Pokoknya perbanyak sholat. Dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah ketika 10 akhir Ramadan sholatnya dari beliau bangun sampai menjelang sahur beliau baru selesai sholatnya. Jadi luar biasa keistimewaan kita i'tikaf, keistimewaan di 10 akhir Ramadan malam ganjil. Rasulullah terbanyak ibadah. Sampai-sampai Rasulullah, ya mohon maaf, mungkin sampai lupa makan. Nah, gitu kan. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sahur. Karena sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Tasahharu fa inna as-sahura barakah. Bersahurlah engkau karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya tidak pernah meninggalkan. Walaupun hanya seteguk air Zam-Zam mungkin, atau 1 biji kurma, maka kita disunnahkan karena keberkahannya ada di dalam. Maka Bapak Ibu, sahabat duta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita 10 akhir Ramadan, keutamaan ini kita jalankan, keutamaan ini kita amalkan supaya kita bisa meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah Ramadan kita betul-betul menjadi hamba yang berkualitas, menjadi hamba Allah yang betul-betul dimuliakan oleh Allah dari segi apapun. Dari segi fisik kita, rezeki kita, keluarga kita, semua Allah akan muliakan dan berikan keberkahan. Ramadan di 10 akhir ini mengajarkan kita supaya menjadi orang yang lebih suci di depan Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang lebih ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang lebih sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang kita, kalau kita lihat fisik kita secara waktu dan fisik memang melelahkan di 10 akhir Ramadan. Kita tidak tidur, bahkan tidur kita mungkin 1 jam, hanya ingin mengejar Lailatul Qadar sampai kita bela-belain i'tikaf di masjid, bangunin keluarga, sholat malam, ajak keluarga. Bahkan Rasulullah pernah, keluarga beliau yaitu Siti Fatimah dan Ali pernah dibangunkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Apa kata Rasulullah? Ayo bangun wahai Fatimah, ayo bangun wahai Ali, salat kata. Sallu kata Rasulullah. Salatlah, ayo salat, bangun. Maka ini kewajiban bagi bapak-bapak dalam keluarga ini, membangunkan istrinya, keluarganya, membangunkan anak-anaknya supaya apa? Supaya bisa
salat malam, menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan 10 akhir Ramadan, kita hidupkan dengan salat, dengan berzikir kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah, dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghatamkan Al-Quran ke Indonesia. Bahkan kalau punya niat baik nih, sebetulnya menghatamkan Al-Quran itu bisa dalam satu malam. Apabila kita betul-betul ingin hatam, nah, itu sangat mudah. Kalau kita sudah ada keinginan, Allah akan berikan jalan. Bahkan keutamaan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, anna Nabi SAW kana ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajihi min ba'dih. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasul SAW 10 akhir Ramadan beliau i'tikaf sampai ketika beliau tiba di Madinah, ya, hijrah dari Madinah ke Mekah. Itu setiap bulan Ramadan, di 10 akhir Ramadan, beliau selalu beriktikaf hatta tawaffahu, sampai beliau meninggal dunia. Bagaimana tidak? Saking utamanya fadilah i'tikaf, menghidupkan malam 10 akhir Ramadan dan menantikan yang namanya 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Masya Allah, itu luar biasa. Itu jaminan Rasulullah saja, yang diangkat Nabi saja beliau, Masya Allah, beliau sangat memprioritaskan ibadahnya, sampai-sampai beliau tidak bisa bangun, bengkak kakinya. Itu Nabi yang sudah oleh Allah dimaksum, diampuni dosa-dosanya. Ayolah hamba-hamba Allah, umat-umatnya ini, kita sedikit demi sedikit kita meniru sedikit amalan-amalan Rasulullah, kita ambil sunnahnya, jangan sampai kita meninggalkannya. Minimal kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, jangan sampai tidak sama sekali, itu tidak boleh. Kemudian apa kata hadis tadi selanjutnya? Thumma i'takafa azwajihi min ba'dih. Kemudian apa? Ketika Rasulullah beriktikaf sampai beliau meninggal dunia di kota Madinah, kemudian dilanjutkan oleh keluarga beliau, oleh istrinya, mungkin oleh putrinya beliau, gitu kan, dilanjutkan bagaimana sunnah-sunnah yang dilakukan oleh beliau sebelumnya. Masya Allah, ini sangat utama. Kita i'tikaf di bulan suci Ramadan, yaitu di 10 akhir Ramadan. Rasulullah selalu menghidupkan dan bahkan memprioritaskan lebih semangat lagi di 10 akhir Ramadan ketimbang bulan sebelumnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada sebuah ampunan, karena di dalamnya ada sebuah keberkahan, karena di dalamnya ada sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa nanti ketika kita selesai Ramadan, apabila kita sudah ijtihad sungguh-sungguh semangat i'tikaf di 10 akhir Ramadan, maka insya Allah kedamaian, kebahagiaan akan kita raih selesai Ramadan. Maka bolehlah kita melakukan yang namanya Idul Fitr, ya, salat Idul Fitr. Kita menjadi orang yang menang, yang bahagia, ditutup dengan salat Idul Fitr. Artinya apa? Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan, selama 1 bulan, dan kemudian di 10 akhir Ramadan kita tutup dengan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa oleh Allah kita diridhai dan diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali di Ramadan tahun depan insyaallah. Aqulu qawli hadza, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.